Artis-artis kita hafal namanya, siapa artis terkenal. Sementara ayah Nabi, kakek Nabi kadang kita samar-samar. Ya. Jadi ini perlu kita ulang-ulang setiap saat. Sebutkan 10 nasab Nabi, ini 500 juta loh. Kurangin nolnya. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Muhammad ibnu Abdullah Abu Muthalib, warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad nabina binuru hadi min Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ar-Raisul Musyraf di Madrasatil Arabiyyah Al-Islamiyah Al-Thanawiyah jamban ila jammin ma'an maziyah wal mujtama'i akademi bi akmali fi STIM Araya. Al-Sayyidil Ustaz Al-Ustaz Dedi Afdal LCMD Al-Mukarram wal hadiruna rahimahumullah. Yang terhormat Ketua STIM Araya beserta Sivitas Akademika STIM Araya. Yang terhormat Bapak Ustaz Dedi Afdal LC MUD dan hadirin wal hadirat rahimahumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, partisipasinya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya berterima kasih sebelumnya kepada Bapak, Ibu, dosen, mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke masjid, untuk datang melaksanakan acara Maulid ini. Dan seterusnya kepada Al-Ustaz Al-Muharram, Al-Ustaz Dedi Afdal. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini benar-benar ada hikmahnya yang kita rasakan dalam kehidupan kita nantinya. Jadi kita bukan hanya sekedar seremonial. Mudah-mudahan dengan mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW kita bisa meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan beliau untuk kita amalkan dalam kehidupan. Acara selanjutnya penyampaian materi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Ustaz Dedi Afdal LC MUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita dipertemukan di Masjid Al-Hikmah
Kalau bukan karena nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat sehat, kesempatan, mungkin kita tidak bisa hadir di sini. Alhamdulillah, ini pertama sekali saya memberikan tausiah atau memberikan pengajian atau berbagilah, ya, karena di sini bukan tausiah. Ini ada Ustazah Nini juga, ada ibu bapak-bapak dosen juga yang hebat-hebat. Nah, jadi bukan tausiah, berbagi saja, mengulang-ulang. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua STAI MA Bayang. Kemudian yang sama kita hormati Paket 1 Ustazah Nini. Kemudian bapak-bapak, ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kita banggakan mahasiswa, mahasiswi STAI MA Bayang. Kata pepatah, syababul yaum rijalul ghad. Apa artinya? Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Hari ini bentuknya imut-imut, mau tahu suatu saat dia menjadi bupati pesisir selatan. Amin. Seperti Yovandra tadi. Yovandra tadi itu kan murid saya dulu. Ketika di MTSN kecil, ternyata sekarang berubah menjadi gemuk. Dulu siswa, sekarang Yovandra mahasiswa. Mata tahu berapa tahun yang akan datang menjadi anggota dewan misalnya, atau menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi dosen juga, kita nggak tahu. Makanya yang kita banggakan adalah mahasiswa, mahasiswi MA Bayang. Makanya jangan tidak semangat pula. Yang seharusnya semangat hari ini adalah para pemuda, karena dunia di tangan mereka. Semangat. Oh, enggak ada semangat juga. Semangat dia majelis itu enggak pemuda nama itu, tuh nenek-nenek. Coba takbir sedikit dulu. Takbir. Oh, nak nampak alun. Belum pemuda namanya itu, masih dewasa dekat-dekat orang tua. Takbir. Nah, itu baru pemuda. Goncang dunia kalau pemuda itu bertakbir. Allahu Akbar. Ini lesunya Allahu Akbar, kayak orang mati besok aja. Baik. Perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Ketua BEM juga. Saya Dedi Afdal LC MUD, Imam di Masjid Akbar. Kemudian aktivitas sama seperti Ustazah Nini, kemudian bapak-bapak kita yang hadir di depan, dosen juga, sama-sama tenaga pendidik. Coba saya tanya dulu sebelum kita bahas tentang maulid atau maulud. Maulid atau maulud? Beragam ikhtilaf di sini. Banyak perbedaan pendapat di STAI MA Bayang. Maulid atau maulud? Ragu-ragu menjawabnya maulid, maulud. Jadi yang betulnya apa? Betul kedua-duanya. Bisa dipakai kedua-duanya, mau pakai maulud, mau pakai maulid. Kalau kita bercerita tentang maulid, berarti kita membahas kelahiran. Ya, kita bahas lahir Nabi bagaimana, tanggal berapa. Kemudian kalau kita membahas tentang maulud, itu apa? Sosok nabinya yang kita bahas. Ya. Kalau maulud berarti sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba ditanya dulu. Ini sebelum dilanjutkan, ini tidak duduk nanti. Ketika ditanya apa beda maulud dengan maulid? Apa tadi ya? Apa itu beda maulid dengan maulud? Maulid itu kita bercerita tentang kelahiran Nabi, tanggal lahirnya, kemudian tahunnya, bagaimana keadaan ketika itu lahirnya.
Tapi kalau kita bicara maulud, itu kita berbicara tentang sosok kepribadian Nabi. Dan hari ini insyaAllah kita akan banyak membahas sosok kepribadian Nabi, akhlak Nabi. Kenapa demikian? Karena zaman semakin canggih, sementara akhlak semakin terpuruk. Kecuali di MA Bayang. MA Bayang belum selesai Ustaz ceramah latih buku. Mediko akhlak mahasiswa stay MA Bayang. Alun selesai Ustaz ceramah lah kuih lah tiba. Ia lengkap. Nggak ada di tempat lain mediko. Kalau tempat lain baru Ustaz ceramah jus tiba. Jeruk tiba. Bercanda. Nanti sesi keduanya ada. Selesai ceramah nanti jus lagi kita minum sama ketua BEM. Nah, itu ya. Jadi kita insyaAllah pada kesempatan kali ini lebih banyak membahas tentang maulud, sosok kepribadian Nabi. Karena hari ini banyak orang yang tidak berakhlak. Ilmunya tinggi, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, tetapi tidak berakhlak. Itu yang bahaya. Padahal akhlak itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku dan paling aku cintai adalah orang yang mempunyai akhlak. Kenapa kita bahas akhlak maulud? Karena hari ini zaman canggih, akhlak terpuruk. Ini bahaya. Kecil Nabi, orang yang jauh dariku nanti, orang yang paling aku benci siapa? Orang yang buruk akhlaknya. Maka berlomba-lombalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya itu siapa? Apakah orang yang paling kaya? Apakah yang paling cantik? Apakah yang paling ganteng? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang sempurna imannya. Untuk apa kaya, tinggi jabatan, hebat, gelar doktor, profesor, tetapi tidak berakhlak. Sebelum saya sampaikan apa kelebihannya, keutamaannya, saya mau tanya kepada mahasiswa semuanya. Kenal tak dengan artis terkaya di Indonesia? Kenal? Siapa? Syahrini. Yang sesuai urutannya. Yang paling kaya itu siapa? Agnes Monica. Siapa lagi? Raffi Ahmad. Syahrini. Hatta YouTuber. Ya. Siapa lagi? Inul. Ini kan diliris, ditulis di medsos. Artis terkaya di dunia, Agnes Monica, Syahrini, Raffi Ahmad, kemudian Inul, kemudian YouTuber, artis terkaya YouTuber, siapa? Hatta, siapa? Hatta, siapa lagi? Ricis, terus sekarang kita balik tanya lagi. Kita balik tanya, siapa istri pertama Nabi setelah Khadijah? Ya, kalau istri pertama itu nggak ada ininya. Itu udah jelas semuanya, kita paham. Istri setelah itu siapa? Cari dulu ya. Itulah yang perlu kita bahas. Jadi mauludnya penting tak kita adakan. Kalau bisa maulid ini kita lakukan setiap bulan, supaya generasi muda ini kenal dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa istri setelah Khadijah? Banyak yang ragu. Saudah. Saudah. Ada yang nama Saudah di sini? Kalau tidak ada, nanti lahir anaknya kasih Saudah. Yang kemudian yang berikutnya siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian berikutnya siapa lagi?
Hafsah. Sekarang kita ingin tanya juga, siapa ayah Nabi? Siapa ayah Nabi? Abdullah. Kemudian siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Kemudian siapa kakek ayah dari Abdul Muttalib? Hashim. Abdul Manaf. Siapa orang tua ayah dari Abdul Manaf? Siroy. Qusay. Siapa ayah dari Qusay? Kilab. Siapa ayah dari Kilab? Murrah. Siapa ayah dari Murrah? Lu'ayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan. Orang pilihan. Bahkan ketika lahir itu berbeda dengan lahirnya manusia biasa. Ada cahaya cerah dari Syam. Berbeda. Kemudian setelah Nabi lahir juga berbeda dengan orang lain. Orang lain ketika lahir masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Nabi tidak ada ayah, yatim, tetapi Nabi bisa berhasil menjadi orang nomor satu. Sehingga ada seorang penulis dari barat, siapa namanya? Michael? Siapa? Michael Jackson? Michael Hart. Apa katanya? Sosok yang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok pemimpin yang terkenal, yang terkemuka sepanjang zaman itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi itu orang yang tidak sombong. Itu yang membuat orang itu terkenal, membuat orang itu maju apabila dia menghindarkan sifat sombong. Ya, kita ulang sekali lagi, sepakat ya? Setelah pengajian ini, sifat sombong yang ada di hatinya dibuang. Saya akan satu sama ustaz itu, satu level dengan ustaz itu. Ustaz di pesantren dulu, saya di pesantren. Ya. Ustaz itu manusia, saya manusia. Dosen itu manusia, saya manusia. Sombong, tidak menghargai orang lain. Ini orang tidak akan pernah maju selamanya. Tahu definisi sombong? Definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang hebat inyo aja. Ketua BEM sikoma. Ketua BEM ketika mencari kawan-kawannya, nak ada calah sikoma. Ambo yang paling hebat. Kalaulah mau dia itu sombong, tidak akan pernah maju. Orang marah, orang benci kepada orang yang sombong. Nabi kenapa dicintai? Kenapa Nabi menjadi orang nomor satu, dihargai? Karena tidak pernah sombong. Ini kita tidak tahu siapa-siapa kita, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya, kita kadang-kadang sudah sombong. Dah, itu yang pertama. Pertama ya, ingat. Kenapa Nabi bisa menjadi orang terkenal, diletakkan menjadi orang nomor satu, orang yang berpengaruh sepanjang zaman? Karena Nabi itu tidak pernah sombong. Jadi apapun gelar kita nanti, apapun pekerjaan kita nanti, status kita nanti, memiliki wajah ganteng, wajah cantik, memiliki jabatan, memiliki kekayaan ini dan itu, jangan pernah sombong. Itu insya Allah kita akan menjadi orang mulia. Mulia di hadapan manusia dan mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang kita ambil dari mengkaji sejarah Nabi. Sosok Nabi. Nabi tidak pernah sombong. Sebab orang yang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surga. Mana hadisnya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, siapa yang ada di dalam hatinya sifat sombong meskipun itu sekecil biji zarrah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada terbesit sifat sombong. Semua kita ingin masuk surga, ingin,
tetapi ada yang menghalangi kita bisa masuk surga. Apa itu? Sombong. Maka buang jauh-jauh sifat sombong itu. Ini jalan ke atas model orang bagak tarikh. Mentang-mentang besar badannya, mentang-mentang bagus mobilnya, mentang-mentang tinggi jabatannya, kaya bapaknya, jalannya gini, kayak orang sombong. Tak boleh. Campakkan sifat sombong jauh-jauh. Harta akan ditinggal, jabatan ditinggal, kecantikan ditinggal, kegantengan ditinggal. Apakah ada orang cantik selamanya? Atau untuk apa kita sombong? Nak ada kita cantik selamanya hari ini, cantik ini cantik semuanya. 40 tahun lagi jatuh gigi 1. Tahun berikutnya jatuh gigi 2. Tahun berikutnya jatuh gigi 3. Setelah itu jadi ompong, cantik lagi. Terus apa kita yang sombong-sombong? Sekarang kulitnya masih tegang-tegang semuanya. 30 tahun lagi keriput. Sekarang rambutnya hitam semuanya, gagah-gagah. Besok berubah menjadi putih, beruban. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Jangan itu semua. Nyawa yang kita pakai yang bisa membuat kita duduk di sini, tak bisa kita sombongkan. Itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus buang sifat sombong. Dengan mengkaji sejarah Nabi, sosok Nabi, Nabi tidak pernah sombong dalam hidupnya. Makanya dia terkenal menjadi orang nomor 1. Kalau ingin jadi orang hebat nanti, orang terkenal, jauhi sifat sombong. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita petik dari mempelajari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah. Mana buktinya Nabi Muhammad rajin beribadah? Di mana kita lihat? Dari hadis. Kita tidak bertemu dengan Nabi. Nabi sudah meninggal berapa abad tahun yang lalu. Tidak melihat kita. Dari mana kita mengetahui Nabi itu rajin? Dari hadis, dari riwayat. Kata Ibunda Aisyah, kana yaqumu minal lail. Bahwasanya Nabi itu bangun tengah malam. Untuk apa? Salat tahajud, salat qiyamul lail, hatta tafattara qadamah, sehingga membengkak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lama berdiri. Panjang ayat dibacanya. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza? Lima tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Kemudian apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, apa yang kedua? Mahasiswa semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang kedua tadi apa? Apa yang kita contoh dari Nabi? Rajin beribadah. Nabi Muhammad bengkak kakinya beribadah. Siapa Nabi? Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin Nabi itu masuk surga. Tidak sama dengan kita. Kalau ketua BEM ini meninggal minggu depan, tidak ada jaminan masuk surga. Sekretaris BEM meninggal minggu depan, tidak ada jaminan masuk surga. Belum ada. Yang mengaji, yang merdu suara tadi meninggal minggu depan, belum ada jaminan masuk surga. Wakil, mudah-mudahan wakil jangan sampai meninggal. Meninggal wakil misalnya berapa tahun yang akan datang, belum ada jaminan masuk surga. Tetapi Nabi Muhammad sudah ada jaminan masuk surga. Karena kata Ibunda Aisyah, diampuni dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Berarti Nabi ini maksum, dijaga. Walaupun manusia biasa, tetapi Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Tidak sama dengan kita. Tetapi Nabi beribadah itu bengkak kakinya. Kita tidak siapa-siapa. Belum ada jaminan masuk surga. Kadang malas beribadah. Kadang salat zuhur tidak ada. Yang ketiga, Nabi orangnya suka membantu. Nabi orangnya suka menolong. Nabi suka menolong dan tidak pernah dendam kepada siapapun.
Maka kalau ada sifat pendendam, buang sekarang. Kita sudah mengaji tentang sosok Nabi. Nabi tidak pernah dendam. Nabi disakiti, Nabi sabar. Apa buktinya? Ketika Nabi dakwah di Taif, ketika menyampaikan pesan agama, Nabi ditolak mentah-mentah. Bukan hanya sekadar ditolak Nabi Muhammad, Nabi kita, bukan hanya sekadar ditolak, tetapi dilempar pakai batu. Apakah Nabi dendam? Apakah Nabi balas ambil batu lagi? Kalau kita, misalnya dilempar kita pakai batu, kita balas enggak? Berarti kita enggak ngamalkan hadis Nabi. Berarti kita enggak ngamalkan acara Maulid Nabi kita hari ini. Besok kalau ada orang lampar kita, lari aja dulu. Dilempar sekali lagi, lari dulu. Lempar sekali lagi, masih bisa melak-elak terus. Tapi kalau lempar sampai kali, ambil batu yang gadang, bain lagi nya. Ini kalau sabar di zaman terakhirnya, sabar dimakannya ada orang. Perlu sekali-kali membela diri. Tapi jangan sekali waktu disakiti langsung kita balas. Sabar dulu, sabar. Nabi dilempar, berdarah kaki Nabi. Kemudian malaikat berkata, "Ya Muhammad, qad ba'athani Rabbi ilaika." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus, kata siapa? Kata malaikat. Aku diutus oleh Allah lita'murani bi amrik. Saya diutus oleh Allah, oleh Tuhanku untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan. In syi'ta, apabila engkau mau, maka dua gunung itu mau saya lemparkan, saya timpakan kepada mereka penduduk kafir tadi. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Coba perhatikan apa ucapan Nabi ketika ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, mau enggak? Karena mereka telah menyakitimu, mau enggak saya lemparkan dua gunung itu, saya timpakan kepada mereka? Lalu jawaban Nabi, bahkan saya ingin ada keluar dari tulang surbi mereka, keluar dari keturunan mereka. Siapa itu? Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini pemaafnya Nabi, penyabarnya Nabi. Dilempar sama orang, ditawari oleh malaikat, mau tak saya bunuh mereka, saya hancurkan mereka? Kata Nabi, tidak usah. Mereka belum tahu. Mudah-mudahan keluar orang-orang soleh dari kampung tersebut. Begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin tiga ini yang dapat saya sampaikan ya. Sebenarnya kalau bicara tentang Nabi banyak, tidak akan habis-habisnya, banyak lagi. Nabi mempunyai sifat apa? Amanah, jujur, tabligh, menyampaikan patanah, terpercaya. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang perlu kita bahas. Sebelum saya tutup, seperti janji saya akan kasih hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya mudah. Ini 500 juta loh. Kurangin nolnya. 500 juta kurang nolnya. Sebutkan 10 nasab Nabi, 10 aja, enggak sampai akhir. Sebutkan 10 aja. Kemudian setelah itu intisari dari acara Maulud kita. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari acara kita hari ini? Silakan. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Bukan 10 juga, Ustaz. 10. Langsung. Assalamualaikum lah dulu, namanya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara Juga Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abdullah, Abu Muthalib, Abu Hanaf, Usai, Kilab, Murad, Lu'ayyah, Uzaiman, Ilyas, Adnan.
Ulang lagi. Muhammad ibnu Abdullah, Abu Muthalib, Abu Hanaf, Hashim, Qusay, Kilab, Murab, Lu'ayyah, Kuzaiman, Ilyas, Adnan. Pas 10. Pas. Intisari. Intisari dari ceramah hari ini yaitu yang pertama kita tidak boleh